Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang simulasi produksi botol Tupperware menggunakan software ProModel. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Meisya dan ada dua rekan saya yang bernama Putri Anissa dan Zuhrufah Alia. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS simulasi sistem industri yang diampu oleh Bapak Suhendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhrufah Alia dengan NIM 352110340. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Apa itu sistem? Menurut Stephenson, mendefinisikan sistem sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ia menekankan bahwa sistem operasional yang baik memerlukan koordinasi antara elemen-elemen seperti tenaga kerja, teknologi, dan metode untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Kemudian, apa itu simulasi? Menurut Hale, simulasi adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem kompleks melalui pemodelan matematis. Simulasi memungkinkan analisis berbagai skenario dan pengaruh variabel yang berbeda dalam sistem untuk memahami perilakunya secara lebih baik. Kemudian, apa itu model? Model adalah representasi sistem, proses, dan fenomena yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku dari objek yang diwakilinya. Model dapat berbentuk fisik, matematis, atau grafis dan berfungsi untuk menyederhanakan kompleksitas sistem nyata agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian, tipe simulasi menurut Saed mendefinisikan 3 kategori tipe simulasi. Yang pertama ada simulasi analitik, adalah simulasi yang menggunakan rumus matematis untuk menganalisis sistem yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Kemudian simulasi numerik, menerapkan metode numerik untuk menyelesaikan model matematis seperti pemodelan numerik dalam fisika dan teknik. Kemudian yang terakhir ada simulasi berbasis agen, memodelkan interaksi antara entitas individu dalam sistem seperti dalam pemodelan perilaku konsumen atau dinamika populasi. Kemudian ada teori produktivitas. Teori produktivitas total factor atau total factor productivity (TFP). Teori ini mengukur produktivitas berdasarkan output yang dihasilkan dari semua input yang digunakan dalam proses produksi. Teori ini mencerminkan efisiensi keseluruhan dari kombinasi semua sumber daya, termasuk dalam tenaga kerja, modal, dan lainnya, dalam menghasilkan produk atau layanan. Kemudian ada teori produktivitas marginal. Teori ini menyatakan bahwa produktivitas suatu faktor produksi akan berkurang seiring dengan peningkatan jumlah faktor produksi yang digunakan. Dalam konteks ini, perusahaan harus mempertimbangkan produktivitas marginal untuk menentukan jumlah sumber daya yang optimal untuk digunakan. Kemudian yang terakhir ada software ProModel. ProModel adalah sebuah software yang memungkinkan pengguna untuk membuat model simulasi dari sistem atau proses nyata. Dengan ProModel, pengguna dapat menganalisis dan mengoptimalkan kinerja sistem dengan mengidentifikasi potensi masalah, memprediksi dampak perubahan, dan menguji berbagai skenario tanpa harus melakukan perubahan fisik pada sistem yang ada. Software ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks bisnis dan industri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Febrianti dengan NIM 352110296. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Proses produksi merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja, teknologi, dan metode yang efisien. Tujuannya untuk menciptakan nilai melalui pengubahan bahan dengan cara yang hemat waktu dan biaya.
Tupperware adalah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk wadah penyimpanan, wadah penyajian, dan beberapa peralatan dapur yang diperkenalkan untuk khalayak umum. Produk yang dihasilkan adalah suatu wadah plastik yang dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan makanan dan membuatnya kedap udara. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software ProModel. ProModel adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufacturing, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun yang sudah ada. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Adapun tujuan dalam tugas besar ini adalah memahami dan mempraktikkan cara pengaplikasian software ProModel agar meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita langsung kepada simulasi menggunakan software ProModel. Yaitu simulasi ini dimulai dari kedatangan material sampai proses import material atau material keluar ya. Di sini sudah dibuatkan untuk alur kerjanya dengan kapasitas sebagai berikut dan kita asumsikan pada 10 jam kerja. Setelah selesai 10 jam kerja akan didapat data, di mana data ini kita bisa lihat sebagai berikut. Di data tersebut terlihat banyak sekali bottleneck, terutama pada bagian shipment. Biasanya ini dikarenakan faktor kapasitas yang kurang tepat dalam menentukan target kapasitas. Sehingga kita coba ubah untuk kapasitas sebelumnya menjadi data berikut. Kita masukkan data seperti di bawah ini.
Setelah selesai, kita mulai coba running lagi dengan asumsi 10 jam kerja. Dan kemudian kita dapat lagi data terbaru di mana bottleneck-nya sudah tidak ada. Kita bisa lihat di warna tabel di tampilan tabel-tabel di sini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan waste yaitu dengan cara memaksimalkan kapasitas tiap-tiap subbabnya masing-masing. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk saran bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.